Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena sukacita bagi Tuhan kasih. Saya yakin semua kita di tempat ini kita bersukacita karena Tuhan baik. Amin. Tuhan sangat baik. Bahkan kalau sampai saat ini kita boleh ada semua itu karena pertolongan Tuhan. Kita boleh sehat, boleh kuat, kita boleh datang untuk beribadah. Dan satu kerinduan yang Tuhan taruhkan ke dalam hati kita untuk kita boleh mengangkat kaki sampai ke tempat ini. Puji Tuhan. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan untuk terkasih. Kita akan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang dengan satu kerinduan. Pagi hari ini kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu hidup. Sebab Tuhan itu yang akan berkuasa. Mari rindukan hadirat Tuhan bekerja atas kehidupan. Jamaah Tuhan terjadi atas pribadi lepas kehidupan sampai hari ini.
kepadamu kami berharap Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan Yesus. Tuhan, inilah kami Bapa, anak-anak umat-umat Tuhan, jemaat GBI Sejahtera yang ada Tuhan pada pagi siang hari Tuhan. Kami datang Tuhan dengan satu kerinduan Tuhan. Kami ingin dipaskan, kami ingin Tuhan dikuatkan Bapa, iman kami kembali dibangun Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama berjalan sama-sama dengan Roh Bapa. Tuhan, mari Tuhan Yesus berkaryalah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami merindukan Tuhan kehadiran-Mu Bapa. Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus boleh Tuhan berbaharui hidup kami Tuhan, boleh terus semakin meningkat Tuhan di dalam Tuhan iman kami, kepercayaan kami yang mengiring dan melayani Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan, kami boleh menyenangkan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan, Kau yang disenangkan Tuhan di atas pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita tahu ada satu waktu yang tidak senang Tuhan saat kami beribadah Tuhan. Kami butuh Tuhan, butuh Tuhan kuasa yang tidak senang Tuhan saat kami memuji memuliakan Tuhan. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami luaskan hanya Roh Kudus, hanya kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru pribadi. Roh Kudus bekerja atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan menunjukkan ibadah kami siap untuk memuji-muji, bersorak memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan, dengan sorak-sorak yang terbaik dalam hidup kami. Kami persembahkan hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Duduk boleh sana kiri kanannya. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, boleh duduk Bapak terkasih. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh ada itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Semuanya karena pernyataan Tuhan. Kita boleh mengikut Yesus, kita boleh mengiringi Yesus sampai detik ini. Itu semuanya karena anugerah. Jadi kita akan berbicara ini dengan rasa syukur kita atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menyatakan semua karena anugerah-Mu, semua karena pernyataan hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu. Semua karena
saja sampai detik ini Roh Kudus masih bekerja atas kehidupan kita. Amin. Mari kita nyatakan bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Kita nyatakan Roh Kudus, Roh Allah. Sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Pelpra atau pemuda-pemuda remaja tempat ini. Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan yang terkasih. Terus doakan kami dalam pernikahan di tempat ini, biar kami boleh semakin bertumbuh, karena kami akan Tuhan dan kami boleh tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat persembahan kita. Namun sebelumnya kita berdoa untuk Pelpram dan persembahan akan kita jalankan. Dan kasih Kristus saya mengundang Bapak Dewan Raja membawa kita ke dalam doa. Tuhan, buat berlimpahan Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan pada saat pagi dan siang hari ini ya Tuhan, boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di tengah ibadah kami ini ya Tuhan, dalam setiap pujian penyembahan kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan menjadi rupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, boleh kami boleh mendengarkan kesaksian pujian dari kaum muda di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus supaya memberkati kaum muda yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan dalam pendidikan mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka, berkati Tuhan rencana-rencana mereka, berkati Tuhan Yesus masa depan teman hidup Tuhan, berkati Tuhan yang memiliki yang terbaik dalam setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Baik percaya Bapa bahwa masa depan yang baik, bahwa Tuhan sudah tetapkan bagi orang-orang yang percaya, bahkan bagi anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati pelayanan setiap anak-anak muda yang di tempat ini Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh dalam takwa Tuhan, dan Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa boleh datang Tuhan bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini juga setiap kami yang hadir pada saat siang hari ini Tuhan, Kau memberkati kami pribadi dan pasti dibantu Tuhan. Yang lemah Tuhan Kau berikan kami kekuatan yang Bapa, yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kemudahan. Bahkan kami yang menghadapi jalan menuju ya Tuhan, Kau bukakan jalan bagi kami ya Bapa. Yang percaya Bapa bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada kuasa apa yang ada di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Berkat Tuhan yang boleh kami terima ya Tuhan, sebagian daripada yang akan kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Bila Tuhan Yesus Kau memberkati Tuhan, seberapa pun yang dapat kami berikan Tuhan, Kau balas ya Bapa 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan rumah-rumah pengusaha kami semua yang Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan sampai kepada perakhirnya nanti Tuhan. Kami tetap serahkan ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan terbaik bagi Tuhan. Tugas berita kami persilakan. Beri kita pujian kita. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Setiap hariku
Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ini kami, ya Tuhan Yesus, anak anak-Mu. Ampuni dan sucikan kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu, agar kami dapat memahami bagaimana rencana-Mu bagi kami. Demikian juga hamba-Mu, ya Bapa yang kecil yang tidak ada kata-kata. Mari Tuhan Yesus, Engkau rapi, ya Tuhan, pakai kami menjadi penyambung lidah Allah. Sampaikan isi hati-Mu, nyatakan lawatan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di siang hari ini, sehingga kami boleh dipulihkan, kami disucikan, kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap roh yang bukan daripada Allah, setiap roh pengganggu, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tidak berkuasa di tempat ini, tidak berkuasa di kehidupan kami. Kami mau fokus mendengarkan firman-Mu. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Terima Tuhan, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada yang berdoa sekali kali, kami ucapkan selamat datang, Tuhan memberkati. Dan saya yakin kita telah menyiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat, pembacaan pertama kita. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, nanti ayat terakhir ayat 4 sama-sama kita membacanya. Baik, demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni 2. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. 4:23. Lalu Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka ada semua orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, judul firman Tuhan bagi kita yaitu breakthrough atau solusi di dalam Tuhan.
di dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Nah, di sini dikatakan bahwa Yosafat diserang oleh tiga kerajaan atau koalisi tentara-tentara kekuatan besar, yaitu Bani Moab, Bani Amon dan juga sepasukan orang Meuni menyerang Yosafat. Kalau dikatakan Yosafat berarti Raja Yosafat beserta dengan kerajaannya, kerajaan Yehuda, seluruh kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Bapak Ibu berbicara tentang Yehuda dan Raja Yosafat, bahwa kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan di sebelah selatan dari seluruh kerajaan Israel. Tolong tampilkan gambar satu. Bahwa kerajaan Israel secara keseluruhan, kalau boleh saja, ya, Bapak Ibu, ini adalah kerajaan Israel ayah. Pada zaman Raja Salomo ini utus satu kerajaan selama 40 tahun dan dilanjutkan dengan anaknya, yaitu Raja Salomo selama 40 tahun. Tetapi sesudah Salomo, kerajaan ini terpecah menjadi dua bagian. Ini disebut dengan kerajaan Yehuda, dengan pusat kerajaan di kota Yerusalem. Waktu zaman Salomo dan juga zaman Raja Daud, pusat kerajaan adalah di sini. Tetapi sesudah itu terpecah menjadi dua. Lalu kerajaan Israel ini disebut dengan kerajaan Israel bagian atas, atau kerajaan selatan, ya bagian selatan, bagian utara, ini bagian selatan. Nah, ini ibu kota Samaria, ini ibu kotanya Yerusalem. Pada peristiwa ini, di sini rajanya adalah Yosafat. Yosafat di sini adalah Ahab. Ya. Jadi pada saat pecah dua bangsa pecah, raja pertama di sini yaitu Yerobeam dan di sini Yerobeam di sini. Nah, setelah itu empat kerajaan, sesudah pecah empat kerajaan, yaitu Asa, ayah daripada Yosafat ini. Sebelumnya itu ada raja yang jahat, tetapi raja pertama yang raja kedua di kerajaan selatan itu atau kerajaan di Yehuda adalah raja yang jahat. Raja keempat, yaitu ayah daripada Raja Yosafat itu adalah raja yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan anaknya, yaitu Yosafat adalah raja yang baik. Nah, di sini kalau kita melihat di sini bahwa kerajaan ini lebih kecil daripada kerajaan utara, sebab ini ada 10 suku. 10 suku Israel ada di bagian utara, sementara ini 2 suku. Ya. Lalu dikatakan di dalam pembacaan kita, maka ada 3 kekuasaan atau 3 koalisi kerajaan, yaitu kerajaan Amon, kerajaan Moab, dan juga dari sepasukan, yaitu tentara Meuni menyerang kota Yehuda, menyerang kota Yehuda, dan dikatakan bahwa mereka telah menyerang bersekongkol, sudah sampai di En-Gedi,
sudah masuk di daerah Israel. Ada utusan datang kepada Yosafat, Tuanku Raja, bahwa bangsa Moab, tentara Moab, tentara Amon, dan juga sepasukan orang-orang Maunim telah menyerang raja Tuanku Raja. Kerajaan kita, daerah kita sedang diserang, dan kita terancam kalah dan terancam binasa. Dan kerajaan ini termasuk kecil. Dikatakan setelah itu, Bapak Ibu, apa yang dimaksudkannya setelah itu? Ada satu peristiwa sebelum peristiwa penyerangan kepada Yehuda, yaitu bahwa Yehuda beserta dengan kerajaan utara, mereka pernah bersekongkol ataupun bersatu berapa puluh tahun kemudian mereka bersatu. Sebab apa? Bahwa Ahab telah menjadi besan dengan Yosafat. Raja Ahab dengan Raja Yosafat menjadi besan. Oleh sebab itu ada peperangan musuh daripada Raja Ahab, yaitu orang Aram. Lalu Ahab berkata kepada besannya, Raja Yosafat berkata, mari kita koalisi untuk menyerang Aram. Dan mereka berperang waktu itu. Kita tanya Tuhan dulu, kata Yosafat, siapa yang takut akan Tuhan. Lalu ditanyalah nabi-nabi daripada Raja Ahab ini, ada 400 nabinya. Dan nabi-nabi itu adalah nabi-nabi palsu, dan berbicara dengan hatinya dan berkata bahwa kita akan menang. Coba kita tanya nabi, ada nabi yang lain, ada nabi Mika. Tapi nabi Mika ini gak pernah yang bagus-bagus dinubuatkan sama aku, kata Raja Ahab. Selalu ya kita panggillah, dia adalah nabi yang benar. Lalu dikatakan oleh Mika bahwa kamu akan dikalahkan oleh Aram. Betul kan, sudah kubilang yang satu dan yang satu ini. Lalu ditangkaplah dia, dibilang sama anaknya, tangkaplah dia, masukkan dia dalam penjara, kasih makan sedikit, kami akan berperang. Tangkaplah, dimasukkan di situ sampai kami pulang dari peperangan, kata Raja Ahab. Lalu Mika berkata, iya, kalau kau pulang, katanya. Dan betul dalam peperangan dia tidak pulang. Dia tertembak oleh musuh dan mereka dikalahkan. Dan Yosafat dalam pertempuran itu telah ditangkap juga. Alkitab mencatat, tetapi karena dia berseru kepada Tuhan, maka luput dari pertempuran itu. Maka dikatakan di sini, setelah peristiwa itu, setelah peristiwa perang itu, ada satu peristiwa perang lagi di sini dikatakan bahwa 3 gerombolan menyerang, yaitu kerajaan selatan atau kerajaan Yosafat. Dan dia katakan Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Dia sangat wajar untuk menjadi takut. Punya alasan takut. Kenapa? Bahwa kerajaannya hanya 2 suku saja, kecil, dan yang datang ada 3 koalisi kerajaan yang besar, sepasukan suatu laskar yang besar dari seberang laut asing. Jadi katakan kalau gambar bulan, ya ini Yehuda, itu Yehuda. Balik, ya. Di sini mereka datang telah menyerang malam ini, telah menyeberang. Ini Yehuda, dia sedang
masuk di wilayah Yehuda. Musuh telah masuk menyerang di NGD di wilayah Yehuda. Dan saya coba mempelajarinya yang jauhnya sekitar 47 kilometer. Kira-kira dari situ ke Bandar. Ya, jadi di sini menjadi sangat besarnya bahwa musuh telah masuk di daerah Bandar, tinggal masuk sedikit lagi ke Yerusalem. Dia menjadi takut. Apa hubungan ayat ini dengan kita, Bapak Ibu saudara sekalian? Pelajaran rohaninya dari kita. Adakah sesuatu yang membuat kita takut di hadapan ini? Atau adakah yang mendesak kepada kita? Mungkin bukan pasukan tentara yang mendesak kita, tetapi ada hal-hal yang lain yang membuat kita terdesak. Mungkin keadaan ekonomi, kebutuhan, mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh, yang menekan kehidupan kita. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosafat? Ayat ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Solusinya adalah datang mencari Tuhan. Amin. Bila persoalan datang, bila badai menyerang kehidupan kita, jangan kita mencari yang lain. Jangan kita mencari yang lain. Raja-raja Israel banyak meminta pertolongan. Ada ke Mesir, ada ke raja-raja yang lain dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak baik. Jangan berharap kepada manusia, sebab dia tidak berlebih dari hembusan nafas kata. Karena kalau persoalan datang, kita menggerutu, mungkin kita berkata, belum selesai satu persoalan, sudah datang persoalan yang lain. Kebutuhan mendesak dan lain sebagainya, sehingga kita mencoba mencari solusi dengan pikiran kita, dengan berbicara kepada teman kita, datang kepada orang yang pintar, datang kepada orang kaya, minta tolong, mungkin dibantu, mungkin juga pinjam dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita di siang hari ini adalah suatu keputusan yang bijaksana untuk datang mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ada pujian berkata, apakah kau payah mencari-cari? Apakah payah berdiri? Mungkin kita sudah mencari jawaban atas pergumulan kita selama ini. Pergumulan 1 tahun, 5 tahun, bisa 10 tahun, 20 tahun, tidak kunjung ada perbaikan. Perbaikan nasib anak-anak, nasib pekerjaan, nasib keuangan, sifat karakter dan lain sebagainya. Tidak ada suatu terobosan di tengah-tengah keluarga. Berita baiknya hari ini adalah suatu keputusan yang bijaksana untuk datang mencari Tuhan. Amin. Datang untuk mencari Tuhan. Dari semua pengalaman
ditimbang oleh Raja Yosafat. Kalau SK kan gitu, SK kan sepertinya begitu. Mengingat kalau SK saya, SK Gembala seperti itu. Mengingat amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa itu menimbang anggaran dasar anggaran rumah tangga gereja Pantai Kosta di Indonesia. Maka dengan ini diputuskan Pendeta Daniel Sahacilahir ditempatkan menjadi gembala untuk menggembalakan sidang jemaat Tuhan di Kuala Bengkala Indonesia. Jadi ada mengingat, menimbang, lalu putuskan. Bapak Ibu mengingat masa lalu, memperhatikan masa kini, memprediksi ke depan. Di masa lalu kita telah melakukan ini dan itu. Tidak ada satu solusi. Dipertimbangkan ke depan, kekuatan tidak seberapa seperti Raja Yosafat. Akhirnya diputuskan mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ini sebenarnya sesuatu yang berlaku. Oleh sebab itu firman Tuhan yang ada kepada kita saat siang hari ini adalah waktu untuk mencari Tuhan. Amin. Mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan. Dan di sini mereka suatu keputusan yang sungguh-sungguh untuk datang mencari Tuhan, disertai dengan berdoa dan berpuasa. Disertai dengan berdoa dan berpuasa. Malam kami juga puasa di tempat ini. Tidak seperti yang lain. Tetapi dalam doa puasa memiliki suatu rahasia yang luar biasa dari Tuhan. Sebab apa? Di situ ada suatu terobosan yang tidak mungkin menurut manusia. Diprediksi dari hal dipikirkan 10, 20 sampai 100 pertimbangan. Tetapi keputusan Tuhan itu adalah satu keputusan yang ajaib, yang supernatural, di luar akal pikiran kita. Coba kita melihat solusinya di situ, di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dalam ayat 20 mulai ayat 13 demikian firman Tuhan. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dan juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahsiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Terus Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun di Efraim. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu kaget dan terkejut. Majulah besok menghadap mereka. Tuhan akan menyertai kamu. terus sampai ayat 19. Kemudian orang Lewi 18 sampai 19. lalu berlututlah Yosafat dengan
Lalu pada saat mereka berdoa dan berpuasa, ada dari suku Lewi yang bernama Yahasiel bin Zakaria bin Belaya dan seorang Lewi dihinggapi oleh Roh Tuhan. Lalu dia bernubuat dengan suara nadi. Dia berkata kepada raja dan seluruh umat Israel ataupun Yehuda, camkanlah seluruh Yehuda dan Yerusalem, dan Tuanku Raja, bagilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Pertama, nubuat itu berkata, jangan takut, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Tuhan. Inilah suatu jawaban yang supranatural, jawaban dari Allah yang sungguh luar biasa, di luar akal manusia. Bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Besok hadapilah mereka di pendakian Gunung Zim di daerah Engedi. Tetapi kamu datang di sana, kamu tidak berperang, kamu hanya melihat saja. Dikatakan besok pagi hari mereka datang ke sana, diumumkan oleh Allah, mereka pergi ke sana. Barisan Israel, ada barisan tentara, ada barisan Israel, ada barisan tentara, baru paling depan ada barisan. Mereka merayu suku Lewi. Lalu dikatakan di sini, ketika mereka menyanyikan puji-pujian dengan suara yang sangat nyaring, lalu mulailah Tuhan membuat penghadangan kepada musuh mereka, bangsa Moab dan Ammon, menghancurkan bangsa Moab. Dan setelah itu dua bangsa ini saling berbunuh-bunuhan, dua kerajaan, lalu binasalah mereka semua. Dalam firman Tuhan juga dalam kitab Keluaran, Allah yang berperang, kamu diam saja. Sahabat katakan, jauh menyumat orang umum kamu asal pokok mahal. Kita melihat di sini sesuatu yang Tuhan kerjakan. Lalu dikatakan di sini, selanjutnya mencari Tuhan. Lanjut mencari Tuhan. Ya, ini jawabannya kita baca tadi. Ya, selanjutnya. Ya, ini bahwa mereka mencari yang mereka cari lebih daripada yang mereka bawa pulang. Mereka mencari sangat banyak, sampai 3 hari mereka mencari. Ada emas, ada perak, dan ada barang berharga lainnya dibawa mereka, yaitu di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem. Ayat 28 kalau dibaca. Ayat 28 demikian firman Tuhan. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafirin, lalu menuju rumah Tuhan. Ya. Mulai berlalu. Dimulai berbulan. Pada hari keempat, mereka berkumpul ke lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sebagian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka, kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan
lewat mereka mencari wajah Tuhan. Lalu saya berdua ketika mereka menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Kenapa? Sebab Tuhan itu ada. Kenapa? Sebab Tuhan itu dapat menjawab doa, dapat berbicara, dapat bertindak. Dia adalah Allah yang setia, dan dia dapat melakukan apa saja di luar akal manusia. Sebab dia bukan manusia, dia adalah Tuhan. Bapak Ibu, di dalam pergumulan, mari kita mencari Tuhan. Tuhan akan memberikan suatu solusi. Di dalam kehidupanmu, mungkin engkau berpikir sepertinya hidupku jalan di tempat ada begini saja dari tahun ke tahun. Maka datang menghadap hadirat Tuhan dengan suatu kesungguhan, mencari Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 37 dikatakan, carilah kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, pengen satu terobosan dari Tuhan. Amin. Nah, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan. Jangan duduk-duduk saja di rumah main HP. Jangan mengurus urusanmu di luar sana. Kata kitab Yesaya akan berkata omong kosong, tetapi datang mencari Tuhan di rumah Tuhan. Orang-orang yang tidak datang ibadah minimal sekali seminggu itu tidak serius cari Tuhan, kecuali yang sakit yang atau urusan tertentu. Apalagi cuma di hitung-hitungan, aku sudah datang minggu ini, minggu depan aku sudah datang. Nah, minimal lah 3 kali seminggu. Ya, kalau tidak, jangan harapkan engkau mendapat suatu terobosan dengan Tuhan. Sebab itu, saya sampaikan dari sini, rajinlah beribadah. Amin. Rajinlah beribadah. Tetapi pilihan tetap pada kita. Firman Tuhan dikatakan kuduskanlah bersabar. Tetapi keputusan kepada kita. Kalau kita memutuskan untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka berkatnya ada pada kita. Dan orang yang mengabaikannya juga akan menanggung satu resiko. Hidupnya akan begitu-begitu saja. Tidak mengalami suatu pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Tidak ada sukacita, tidak ada perkembangan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Carilah Tuhan. Lebih mendalam lagi di dalam doa-doa puasa. Baik doa puasa di tempat ini, mungkin doa puasa sebelumnya. Jadi kalau ada pergumulan kita, bisa kita mengambil puasa baik secara pribadi maupun keluarga. Kita akan melakukan satu terobosan. Kita melihat di sini bahwa Roh Allah menggenapi, yaitu saya, dan dia berbuat. Jangan takut, majulah besok. Hadapi mereka, sebab Tuhan yang akan berperan dengan kita. Tuhan akan berperan dengan kita. Akhirnya mereka maju, lalu mencari kemenangan, membawa carahan yang banyak. Berkat yang melimpah rumah, berkat yang
rumah yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, melimpah ruah, dikatakan di sini ayat yang ke-28, lalu mereka pula membawa jerahan menuju rumah Tuhan. Kalau diberkati, ingat rumah Tuhan. Amin. Kalau sudah diberkati, ingat rumah Tuhan. Ada orang yang sudah diberkati, lupa Tuhan, lupa ibadah, menikmati berkat, berpesta pora, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita diberkati Tuhan, biarlah itu membuat kita menjadi terpesona atas kasih karunia Tuhan. Amin. Datang di rumah Tuhan, mempersembahkan puji-pujian, ucapan syukur. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Seperti bangsa Israel, setelah mereka pulang, mereka tidak langsung ke istana, tidak berpesta pora di jalan ataupun di rumah masing-masing, tetapi mereka dikatakan memuji Tuhan di lembah pujian. Mereka berjalan menuju rumah Tuhan. Tentunya mereka mempersembahkan puji-pujian. Di ayat-ayat yang lain mempersembahkan berkat-berkat di rumah perbendaharaan rumah Tuhan. Kalau kita diberkati, dan inilah satu sistem di dalam kerajaan Allah. Apabila kita sudah ditolong diberkati oleh Tuhan, jangan kita lupa bersyukur, memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan di masa-masa sulit, biarlah kita memiliki suatu keputusan, ketetapan hati datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh benar-benar ada, sungguh-sungguh maha kuasa, sungguh-sungguh setia akan janjinya, setia menggenapi janjinya. Di ayat yang lain dikatakan, apabila bangsa ini, bangsa Israel, terkebun atau susah, tetapi apabila kamu datang mencari wajahku, aku akan memulihkan negerimu. Memulihkan negeri. Dan firman Tuhan yang datang kepada kita di siang hari ini, masa-masa sulit, kita datang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di situ kita akan mendapat terobosan-terobosan yang sungguh indah dan luar biasa daripada Tuhan. Dan apabila Tuhan sudah menolong kita, jangan kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita akan sampai ke depan. Kita bangkit berdiri, bagi yang kurang, mungkin kurang sehat bisa duduk saja. Kita akan berkata, bila engkau tak bersepadu, engkau malu mereka.
mencari Tuhan. Jangan mencari yang lain, sebab tidak ada solusinya. Jika hidupmu begitu saja, mari dapat mencari Tuhan. Jika engkau memiliki suatu kerinduan atau angan-angan dalam hidupmu, kabulkanlah itu bersama-sama dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Setiap hatimu. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu kerinduanmu. Kabulkanlah itu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya.
janji-Mu ya Bapa ya Bapa. Kami rindu mengalami pemulihan yang segala waktu dipulihkan, iman kami pulihkan kepada kami dalam nama Yesus. Kembalikan apa yang hilang ya Bapa. Pemulihan iman ya Bapa. Pemulihan iman, pemulihan kerohanian Yesus, pemulihan ekonomi ya Tuhan, pemulihan fisik dan misi yang baru ya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah mengerjakan dan akan mengerjakannya lagi ya Bapa. Banyak hal, banyak peristiwa Tuhan akan kerjakan di tempat ini. Ada pemulihan, ada tanda heran, ada tanda ajaib, ada kesembuhan, ada penglihatan, ada keluar. Oh, perbuatan besar dan baru. Tuhan katakan, haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga kami bertepuk sorai berglori dalam Tuhan. Oleh sebab Roh-Mu ya Bapa yang menolong kami, menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, kemerdekaan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima semuanya itu ya Tuhan Yesus. Berkat yang melimpah daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Ya dan amin. Kami aminkan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Dipulihkan semua, ditolong, diberkati. Dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur. Atas Puji Tuhan. Haleluya. Saya dan percaya kita semua berkat dari firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Dan saat sebentar kita akan memberikan kepada kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bagi Bapak Ibu terkasih yang boleh maju ke depan memberikan korban persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur. Nanti boleh dari sebelah saya di luar. Sebelum kita akan pujian kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahkan kasih setia dan Tuhan. Haleluya. Kasih setia nyata
22, 3 Juni bertempat di keluarga B. Simbolon atau Bapak Kelim. Alamat perumahan Bapak Polo, ujian Ibu David Sengke, firman Tuhan Bapak Dodratus B. Manado. Kamis 6 Juni jam 8 malam ibadat baptis bertempat di keluarga Bapak Dodratus B. Manado. Ujian Bapak Seorul, firman Tuhan Bapak J. Manado. Ibadat Bapak atau sejahtera Judul pukul 19.30 6 Juni Wet Esther, Giri, Bas Johannes, dan Ayu, Singer, Iris Putri, LCD Joyce. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Kevin Silahi. Ibadah sekolah minggu pukul 8 WIB 6 Juni Songidor film Kevin, Kibun Adam, oleh Terans, dan diadakan nonton film Superbook bersama yang dipandu oleh Miss Nomi. Ibadah malam minggu pukul 10 WIB 6 Juni Songidor Ibu Kelly Simboran, dan Gimi Bas Pendapotan Ram Ayu, Singer Ibu David Sengke, Ibu Deni Karo-Karo, Ibu Iman Raja, Tamborin Esther, Rahel Iris, kolektan yang menerima tamu Bapak Zelai dan Ibu Silahi, Leslie Joyce, seragam pelayan putih. Pelatihan bahasa Worship diadakan setiap hari Jumat. Ibadah pemuda pukul 19 WIB, ibadah raya pukul 20 WIB. Seluruh pelayan wajib hadir. Persembahan pujian minggu depan dibawakan oleh Pembe. Seluruh pelayan-pelayan hadir 15 menit sebelum ibadah raya dimulai. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara pada ulang tahun ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Shalom. Demikianlah perjumpaan kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat melayani bagi petugas. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, perkenalkan 2 minggu yang lalu kita malam orang tua dapat menjadi pada saya di pastor yang setelah selesai jadi kita sudah selesai, kita akan cukup dalam doa, kita bangkit berdiri, kita akan menjadi kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Firman-Mu Tuhan Yesus menuntut kami dan pelita bagi kami terang bagi jalan kami, dan dia juga Tuhan persembahan yang dipersembahkan kepada-Mu. Terimalah Tuhan menjadi upah berbahagia di hadapan-Mu. Tuhan balaskan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa yang kita
berkatilah Tuhan Yesus bekerja semua teman-temanmu ya Bapak, selama tidak bertentangan dengan firman-Mu. Yang belum mendapat pekerjaan, memberikan pekerjaan yang baik, di mana mereka Tuhan tidak terganggu untuk datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang lainnya Bapak yang tidak dapat hadir dikarenakan sakit, Jamaah sembuhkan dalam nama Yesus. Bermalasan memberikan hati yang setia bagi mereka yang di luar kota, Tuhan lindungi dan jaga ya Tuhan Yesus. Baik bekerja Tuhan maupun studi, ajar mereka Tuhan Yesus untuk senantiasa ibadah kepada-Mu, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, segala perkara. Berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Berikan keamanan ya Tuhan Yesus. Baik Tuhan tingkat pusat, di tingkat kabupaten kota ya Bapak, sampai desa Tuhan kami berkati Bapak. Cara khusus Tuhan selanjutnya minggu ini Tuhan, kehidupan kami, pelayanan kami Bapak, kami serahkan dalam tangan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapak, Engkau memberkati kehidupan kami. Dan sebentar kami Tuhan sudah pulang ke rumah masing-masing, Tuhan lindungi dan jaga umat-Mu, dimakan dengan selamat yang tidak dikurangi suatu apapun. Kami keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus yang tinggal di sini, Tuhan memberkati. Tuhan pertemukan kami dalam pertemuan-pertemuan dengan kami semacam minggu ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk seluruh haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tegakkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita. Cinta kasih yang berpulang yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan serta persekutuan dengan Roh Kudus ada menyertai kita sekalian di siang hari ini, besok sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Buat kita semua kaum ibu, ada pengumuman untuk kita, di mana kita akan melakukan atau melaksanakan ibadah wilayah Medan Selatan. Hari Selasa ini kita kumpul di gereja jam 1 siang. Gerejanya GPDI Kabar Baik. Alamatnya di Linggaraya Cimahi Cafe. Buat kita semua kaum ibu yang bisa hadir, kita kumpul di gereja jam 1 siang. GPDI Kabar Baik Linggaraya Cimahi Cafe. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.